Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian syahdan, barang siapa menyangkal akan hari kiamat. Menyangkal itu artinya kada percaya akan hari kiamat, atau dipersandakannya nggih katanya tiada aku takut akan hari kiamat atau akan bahaya kiamat, maka sanya jadi kafir itu orang. Nah, jadi kita percaya dengan hari kiamat. Karena yang berhari kiamat itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Quran dari Allah. Allah kada mungkin berdusta, Nabi pun kada mungkin berdusta. Cobaan mendustakan kalam Allah, mendustakan kalam Nabi, nah itu hukumnya kafir kita. Karena itu kita percaya dengan hari kiamat. Yang keenam, yang terakhir kan nih rukun iman nih. Yang keenam daripada rukun iman, yang keenam percaya akan untung baik dan jahat. Untung baik dan jahat daripada Allah Ta'ala. Artinya menyungguhkan, yakni meyakinkan dengan hati bahwasanya segala kebajikan, garisi kebajikan garis satu, dan segala kejahatan, kejahatan tuh garis dua, seret daripada iman dan taat. Iman tuh garis satu, taat garis satu, dan kafir dan maksiat, kafir garis dua, maksiat garis dua, dan sihat dan sakit, sihat garis satu, sakit garis dua, dan hidup dan mati, hidup garis satu, mati garis dua. Semuanya sudah dijadikan Allah Ta'ala pada azal. Azal itu artinya lohel mahfuz. Sudah dijadikan, artinya ditahsis, sudah ditentuakan Tuhan, sudah ditulis pada azal, yakni lohel mahfuz. Nyatakan garis satu ke garis satu, garis dua ke garis dua. Kalau bahasa kita sama ini, kadar baik dan kadar jahat itu seberataan datang dari Allah Ta'ala. Qul kullun min indillah. Katakan wahai kekasihku Muhammad, Qul, katakan wahai kekasihku Muhammad, kullun, tiap-tiap apa aja yang terjadi, kullun min indillah, itu datang daripada sisi Allah. Nah, sama itu. Oleh karena itu di dalam kitab Jami'ul Asya, seluruh apa jua sesuatu, waqi'atun, waqi'ah itu terjadi fil qauni, baik di langit baik di bumi, itu biqada'ih wa qadarihi ta'ala, itu dengan qada Allah dan qadarnya Allah. Nah, jadi qada dan qadarnya Allah. Jadi jami'ul asya, baik itu nang iman, kafir, taat, maksiat, sihat, sakit, lahir, ada yang mati, itu sunyaan datang dari Allah. Nah, ini wajib kita beriman, wajib beriman ini, wajib beriman. Jadi oleh karena itu ada perbedaan ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Mudahan kita mati ahli sunnah. Amin ya Allah. Ujar ahli sunnah sama ini, innallaha yuridul khaira wa syarra.
Allah menghendaki kebaikan dan Allah menghendaki kejahatan. Itu sunyaan Allah menghendaki. Itu. Baik Allah, jahat Allah. Nah, kalau Mu'tazilah sama ini ulang. Ujar Mu'tazilah, innallaha yuridul khaira wala yuridu syarra. Allah itu menghendaki nang baik. Allah kada menghendaki lawan nang kada baik. Kalau sakilas kayaknya tak adab Mu'tazilah. Sakilas tinta dikuyayak, ditelusuri, diurut-urut sampai ke dalam, sekalinya tatap bagus ahli sunnah wal jamaah. Sama itu. Ulun-ulang lah, ulun-ulang. Baik dengan jahat itu datang dari Allah. Kalau Mu'tazilah sama ini, yang baik dari Allah, kada baik jangan dari Allah. Kayaknya tuh langkar tuh sekilas. Nah, gitu tak. Nah, jadi sama ini. Jadi innallaha yuridul khaira wa syarra. Allah menghendaki yang baik, Allah yang menghendaki yang jahat. Kadar baik, kadar jahat datang dari Allah. Itulah keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah. Beda dengan Mu'tazilah. Ujar Mu'tazilah, innallaha yuridul khaira wala yuridu asyarra. Allah menghendaki yang baik-baik aja. Allah kadang menghendaki yang jahat. Gitu. Lalu Mu'tazilah tahwal lawan ahli sunnah wal jamaah. Yeah. Jadi ujar Mu'tazilah berarti Tuhan dikehendakilah dirinya dimaksiati. Munya Tuhan menghendaki kejahatan, berarti Tuhan menghendaki dirinya didurhakai. Pintar lo Mu'tazilah? Pintar. Jadi ujar ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala itu seberataan menjadikan baik jahat sunyaan itu dari Tuhan. Munya kejahatan itu bukan dari Tuhan, berarti kejahatan itu dari mana? Oh, dari syaitan, dari iblis, ya kah? Dari dari syaitan, dari iblis. Umpat betakon. Ini kira-kira kita hidup di dunia, manusia di dunia ini, kira-kira mana banyaknya orang beriman lawan orang kafir? Kira-kira banyak beriman kah? Banyak orang kafir kah? Banyak orang kafir. Ujar Jakir naik. Jakir apa Jakir? Naik Jakir kah? Jakir naik. Jadi orang Kristen memang lebih banyak daripada orang Islam. Cuma orang yang mengamalkan agama Islam itu jauh lebih banyak daripada orang Kristen mengamalkan agama Kristennya. Berarti kan orang Kristen lebih banyak hitungannya daripada orang Islam. Itu hanya Kristen, belum lagi Buddha, Hindu, Hongkoco apa itu? Itu alih menyambat, belum lagi kepada Tuhan. Berarti kan di bumi ini banyak orang kafir daripada orang beriman. Nang beriman bolang. Udah mati beriman. Yang beriman bolang, yang beriman. Kira-kira mana banyaknya nang bebinian bakarudung lawan kada bakarudung? Maiti sponsor di sampo tuh 2 kada bakarudung, sebuting bakarudung. Maiti sponsor sampo. Jangan dicari sponsor sampo apa. Artinya kan banyak kada bakarudung pada. Kira-kira nang sembahyang lawan kada sembahyang. Nih kira-kira banyak nang mana? Kalau kita punya sembahyang pang benua kita alhamdulillah. Inta dilayan wallahu a'lam.
Nah, berarti kan banyak orang maksiat daripada orang taat, banyak orang kafir daripada orang beriman. Yang menghendaki kafir iblis, yang menghendaki maksiat iblis, yang menghendaki taat Allah, yang menghendaki ibadat beriman Allah. Berarti seandainya pemilu nih, ya, kira-kira suara syaitan atau suara Tuhan nang wanang? Hai, Tuhan kalah, dapatnya syaitan. Kada cocok. Yang cocok tuh sama ini iman kah kafir kah maksiat kah taat, punya sunyaan datang dari Tuhan, selesai. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qul kullun min indillah. Nah, itu nang langkar. Jadi kada cocok banget bumi ini mulki, langit malakuti, di dalam kerajaannya, di dalam kekuasaannya, ku masa taharat syaitan pada Tuhan. Kada mau, kada cocok. Nah, dinta mudahan paham insyaallah. Kita membaca tafsir, mengapa yo hikmahnya sedikit orang beriman, banyak orang kafir, ya kah? Banyak orang maksiat, sedikit orang nang taat. Itu ada dua hikmah. Hikmah yang pertama, Allah menunjukkan ke kita nang hadirin lah. Allah kada berhajat dengan iman kita. Allah kada berhajat dengan ibadah kita. Allah kada berhajat dengan sembahyang kita. Situ beriman kah kada kah aku je Tuhan kada apa-apa. Ya kah taat kah kada kah sembahyang kah kada kah sarah muai je Tuhan. Aku kada gugur kerajaan kok. Tinta. Lau. Seandainya Tuhan berhajat, kan Tuhan maha kuasa nih, Tuhan maha kudrat. Seandainya Tuhan berhajat lawan iman kita, berhajat lawan taat kita, berhajat lawan sembahyang kita, kira-kira Tuhan mau ulah napa nah? Pasti banyak beriman, pasti banyak ibadah, pasti banyak orang sembahyang. Ketika dipaling Tuhan, ya kah, banyak yang kafir daripada beriman, itu seakan-akan mengisyarat kepada kita Allah kada berhajat lawan iman kita. Man amila salihan fali nafsih. Siapa beramal saleh untuk diri kita seorang, bukan bulik ke Tuhan. Tuhan tidak berhajat. Nah, sama itu. Satu dulu. Yang kedua, hikmah yang kedua. Mengapa banyak kafir daripada iman? Mengapa banyak maksiat daripada taat? Yang kedua, hikmahnya Tuhan hendak melarangakan iman. Tuhan hendak memahalkan ibadah. Mengapa geram? Asyai'u idza qallat gallat wa idza kasurat rahusat. Sesuatu itu punya sedikit mahal, sesuatu itu punya banyak murah. Tiwadak tuh punya mau hanyar keluar. Tiwadak durian hilangan sudah mulai. Tiwadak, nah bisa larang sebijinya. Sudah banyak kaina tiwadak kah, rambutan kah, durian kah, punya sudah banyak bahambur, murah tak? Nah, berarti Allah hendak melarangakan iman. Mudahan kita beriman. Allah hendak melarangakan taat ibadah. Sama itu. Berarti kafir itu murah, maksiat itu murah, bahkan kada ada harga nilainya di mata Tuhan. Nah, mudahan paham insyaallah. Nah, itulah barangkali perbedaan ahli sunnah wal jamaah dengan mu'tazilah. Oleh karena itu ujar Imam Ghazali, farriq bainal amar wal iradat. Bedakan mana perintah, mana kehendak. Ya kalau mana perintah, mana kehendak. Allah menyuruh Abu Jahal itu beriman. Allah menyuruh Abu Jahal itu beriman. Cuma Allah kada berkehendak Abu Jahal itu beriman. Buktinya kayak apa aja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizatnya, Qur'annya, ceramahnya, tetap kada beriman Abu Jahal.
Jadi sarkada dikehendaki Tuhan beriman. Cuma tetap diperintahkan beriman sama itu. Sambungannya kita lihat. Kenapa pulang? Nah, maka sekalian kebajikan itu dengan takdirkan Allah Ta'ala dan hukumnya dan dikehendakinya dan disuruhnya dan keridoannya. Nah, jadi di dalam kebajikan itu di dalam kebajikan itu ada takdirnya, ada hukumnya, ada kehendaknya, ada suruhnya. Inilah disebut namanya taufik. Taufik itu antara perintah Allah dengan kehendak Allah terpecucuk. Wafaqa yuwafikum wafaqatan, wafaqa yuwafiku taufikan. Jadi taufik itu ada hubungan dengan muwafaqah. Allah Ta'ala menyuruh kada nuntut ilmu, nyuruh agama, nyuruh Nabi Muhammad nyuruh talabul ilmi faridatun, nuntut ilmu itu wajib bener. Taknya tuh taklil mubalagah bukan takli taknis. Kalau di taknis kada cocok lawan talabu. Talabu mujakar, faridatun mujakar juga. Itu tak taknis lain, tak itu lil mubalagah. Artinya nuntut ilmu itu wajib bener, bukan wajib lagi, wajib bener. Ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, berarti kita diperintahkan hadir di majelis ilmu. Empat betakon. Kita datang di sini kira-kira dikehendaki Tuhan nggak ada? Dikehendaki Tuhan. Dikehendaki Tuhan. Seandainya Tuhan kada mahandaki, biar betatai rumah lawan pesantren, lawan masjid, lawan langgar, lawan majelis ilmu, biar para munya Tuhan kada mahandaki, kada kawa turun mengaji. Dia kada menyinggung ada, cuma berhadapan. Gitu, mudahan paham insyaallah. Nah, gitu. Jadi innallaha ya'mur wa yurid. Allah Ta'ala itu memerintahkan dan menyuruh. Itu pasti perkara kebajikan. Innallaha ya'muru wa yurid. Allah menyuruh dan memerintahkan. Allah menyuruh dan Allah menghendaki. Itu pasti perkara kebajikan. Allah nyuruh nuntut ilmu. Hari ini kita dikehendaki Allah nuntut ilmu. Mudahan nang iradat nih nah lawan perintah, mudahan jangan terpisah. Amin ya Allah. Kehendak Tuhan tuh nah sesuai lawan perintah Tuhan. Jadi ulun ulang, tidak ada nikmat yang paling ganal kecuali iradat Allah mencucuki perintah Allah. Itu nikmat yang paling ganal. Karena munya kada cocok, ya kayak Abu Jahal. Abu Bakar disuruh kada beriman. Abu Bakar disuruh beriman. Pertanyaan, Allah menghendakilah Abu Bakar beriman. Allah menghendaki, buktinya beriman. Berarti ya'mur wa yurid. Tuhan nyuruh, Tuhan berkehendak. Yang maras itu Abu Jahal. Ya'mur wala yurid. Allah nyuruh beriman, karena itu kan bab syariat. Cuma Allah kadang menghendaki Abu Jahal beriman. Kada kawa karena iman dengan kafir itu datang dari Allah. Qul qulun min indillah. Mudahan paham. Amin ya Allah. Sama itu keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah. Nah, itu. Jadi kadeda nang disakit hati akan to kadeda. Gitu. Sakit hati jadi nabi. Ada nang kada beriman. Sakit hati jadi guru. Ada para rumah kada turun mengaji lawan saurang. Apa yang disakit hati akan? Hati kita nih wallazi nafsi biyadih. Demi diriku nyawaku biyadih, di dalam genggaman Tuhan. Kita jangan mengatur orang, jangan mengatur orang, mengatur diri kita gini mengalih. Tahu wae bangun malam to langkar, tahu wae mana hajut tu ganal pahala.
bangun naik tak ilan, cuma memati alarm aja. Ayo, bujur kada. Kita jangan mengatur orang, mengatur diri kita yang melapah. Kehendak kita anak tuh ini, kehendak kita bini tuh ini, kehendak kita ternyata kada ini, ternyata itu. Walladzi nafsi biyadih. Bulikakan ke Tuhan supaya hati ini lapang, kada ada beban. Turun kah kada turun kah? Kada apa-apa. Itu kadang alih kada hidup nih. Hidup nih kadang alih kada. Siapa makan gencang itu nangkanyang. Man amila salihan, siapa turun beruntung, kada turun tasarah. Mudahan hidup lawan Tuhan. Nah, nyamannya. Ini kita belajar takdir nih. Qadha dan qadar itu baik ke jahat kesunyaan datang dari Allah. Nyamannya hidup. Iba iman kita. Nah, sambungannya pulang. Dan segala kejahatan itu dengan takdir Allah Ta'ala juga. Takdir kelak. Yurid. Kalau di bahasa Arakan yurid, kehendak Tuhan sudah. Gitu tak. Pada azal dan dengan kehendaknya, tetapi nah ini penting digarisi, tiada dengan suruhnya. Adakah tiada suruhnya? Berarti yurid wala ya'mur. Yurid wala ya'mur. Atau kita paling la ya'mur wa yurid. Sama aja. Dan tiada keridaannya. Nyata itu Tuhan kada rida. Karena maksiat itu Tuhan kada rida. Dan tiada kebajikannya, tetapi ditegahnya, bahkan ditegahnya. Kafir tuh Tuhan kada senang. Ditegah kafir tuh. Cuma Allah menghendaki kafir itu di dirinya Abu Jahal. Nah, sama itu. Mudahan paham insyaallah. Insya Allah paham gitu. Jadi sama ini dulu Bu Untung lah. Kita sesuatu perkara kehendak Allah kita kada tahu. Jangan sesuatu perkara kehendak Allah, kehendak kawan di higa aja kada tahu. Kada tahu kita. Itu karena kawan nih itu gelisah kawan. Dipandiri bagaimana apa wal gerisah. Kada bapak aja guru tuh lambatnya pangtuntungan. Umpama contoh, sudah berucap hanya tahu. Kita kada tahu. Kehendak kawan aja kada tahu, apalagi kehendak. Kada tahu kita. Jadi takdir itu misteri kan namanya? Misteri. Allah yang tahu. Allah tahu. Umur, jodoh, rezeki sudah menjalani hanya tahu. Sebelum dijalani kita kan tahu. Kita sekolah di pesantren, melihat lawan anak ustaz, tuh melihat di pinggir lokal berempaan marerik bungsai. Tahu juga bungsai nang kumpai nang kawa dibentuk huruf tuh nah. Kita melihat tay anak ustaz nih dalam hati, mau bungasnya otak ustaz nih nah, langkarnya dalam hati aja, sekalinya belajaran masa jadi bini seorang. Jaka tahu, jaka cuma kada tahu, kan siapa tahu? Itu pangbuntungnya itu kita kada tahu. Jadi oleh karena itu sekalipun orang tuh sekarang orang tuh sembahyang kada, ya kah, beribadah kada, hadir ke majelis ilmu kada, jangan dinilai orang itu buruk. Karena nilai seseorang itu ujung khawatim. Paham ya lah? Khawatim. Ini kita cara menilai orang. Lawan kita jangan sama itu. Kalau kusal hajur sepanjangan. Paham ya lah? Kita jangan kayak orang apa itu nang perlombaan itu nang perlombaan nang kukura lawan kelinci.
Berapa putaran kelinci, laju. Ukuragamat inya, cuma kelinci kebanyakan makan apa itu yang untuk mata tuh apa? Warta. Munya tahu tuh melihat kimus tak? Kalau tak goreng, nah tidurlah. Ujar-jarjet tidur. Goreng am kelinci. Sekalinya yang manang kura-kura. Paham Bu Enteng? Jadi kita yang duduk nih majelis nih jangan sombong, rasa surga sudah. Udah Firdaus jar, boy. Siapa bahabar Firdaus? Al khauf la yanfaqu an qalbil mu'min walau kana fi bahril ilim, walau kana fi bahril ibadah. Jangan buang rasa takut sekalipun kita di dalam ibadah, di dalam ilmu. Dan kita jangan menilai seseorang tuh jahat. Kita kada tahu kainanya, kada tahu. Bisa nang kada turun wayah ini, sekalinya minggu kaina turun. Napa minggu ini tersinggung? Umpama contoh. Kada tahu kita, kada tahu. Tang berubah manusia ta. Ya kalau mukalibal kulub, hati manusia berbulak-balik buntung ai. Itu ta, berbulak-balik. Ya kalau parahan anggur namanya asrul inab. Kalau kita menyambat jus anggur, halal kada? Halal. Jus anggur halal. Cuma ketika jus anggur kalawasan begana di butul, apa ngaranya fermentasi kah? Lalu ingin berubah kepada khamar, berubah kepada memabukkan, maka khamar itu hukumnya haram. Berarti pahamannya istihalah. An-nakal minal hal ila hal. Sinnya lisairurah, berubah jadi. Berarti dari halal berubah ke mana? Ke haram. Nah, ternyata berjalan masa nang khamar itu tetap dibutul. Kada dibuati apa-apa, dibuati batu kada juga. Berjalan masa entah berapa, fermentasi yang kedua lalu berubah jadi cuka. Ya kah? Khalun kakarnya masam jadi cuka, ampih memabukan. Umpat betakon cuka apal itu apa hukumnya? Cuka apal ya, cuka anggur halal haram? Halal. Jadi sama ini, yang halal bisa berubah jadi haram, yang haram bisa berubah menjadi halal. Kesimpulan dua, ya kah? Yang halal bisa berubah jadi haram, maka si halal jangan sombong, apalagi sombong aja jangan. Dan yang haram bisalah berubah jadi halal. Kesimpulan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Bertaubat, papiru ilallah. Ini zahibun ilallah. Ini zahibun ila rabbi. Sayahdini. Yuk lari menghadap Allah. Yuk bulik lawan Tuhan. Jangan putus asa. Kayak apa aja igatnya. Nah kayak apa aja maksiatnya Tuhan maha pengampun dia. Jadi itu aja. Kita nampak ibadah ini jangan sombong. Orang yang maksiat jangan putus asa. Mengapa gerang? Istihalah, intiqal, tagayur, bisa berubah, mukalibal qulub. Orang yang memuji kita bisalah mawada kita. Orang yang mawada bisalah memuji kita. Apa dah bisa? Fan bisa jadi hater, hater bisa jadi fans. Paham juga kan tua? Bisa laut nih. Muhib jadi mugedib, mugedib jadi muhib. Jempol ke bawah asalnya, sekarang jempol ke atas. Yang ke atas pun bisa berubah menjadi jempol. Jangan mendengari pandir makhluk, baik pujiannya, baik hinaannya. Dipuji jangan tersanjung, dihina jangan. Mudahan hati lawan Tuhan. Amin ya Allah. Kada turun orang kita kada sakit hati, orang turun kita kada himung benar. Paham ya Allah?
itu sama itu. Sama itu dulu. Nih ulah kita tanamakan etikat kita di dalam hati sama itu. Nah, sambungannya. Bermulakah? Bermula segala yang jadi di dalam alam. Baik alam malakut atau alam mulki, baik alam bumi, alam langit. Ini segala perbuatan Allah Ta'ala jua yang menjadikan daripada tiada kepada ada. Dan segala manusia mengusahakannya dan melakukannya. Karena bagi segala manusia ikhtiar pada mengusahakan pada barang perbuatannya. Nah, gitu tak. Jadi kita nih ada ikhtiar, ada usaha. Cuma dengan catatan di dalam usaha itu Allah yang menjadikan. Dalilnya di dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan Allah juga yang menjadikan gawian kamu. Udahan paham? Nah, itu Allah yang menjadikan kamu dan Allah juga yang menjadikan gawian kamu. Berarti kita adalah besi gawian. Ada kan gawian kamu. Berarti kita punya gawian. Cuma yang menjadikan gawian itu siapa? Allah. Sebagaimana diri kita dicipta Allah dan gawian kita pun dicipta Allah. Contoh. Ada orang nyambati kita. Contoh aja, ada orang menyambati kita. Nah, pil maksiat kan gibah itu kan maksiat toh. Pil maksiat itu nazrani. Di dalam maksiat itu ada dua pandangan, dua sisi, dua kacamata. Ya kan? Pil maksiat itu nazrani atau pil maksiat jihatani. Ada dua jihad. Kan ada kalau di TV itu dua sisi ya. Dua. Sama. Ada dua sisi. Satu yang kita pandang yang pertama kasbul abdi. Kasbul abdi itu gawian hamba. Gawian hamba nang menyambeti gitu nah. Nang mahina, nang manampiling, nang membunuh, nang kada sembahyang, mahina akan orang. Itu kan kasbul abdi, perbuatan hamba. Sebutin dulu. Nah, yang kedua, jihad yang kedua ada khalqullah. Jadi ada kasbul abdi wa khalqullahi. Ada perbuatan hamba dan di dalam itu ada menjadikan Allah Ta'ala. Kan baik buruk kan Allah menjadikan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, sudah dua sisi. Nah, kalau kita memandang perbuatan hamba, pandanglah bi ainis syariat. Pandang ainus syariat. Umat batakon, kalau kita memandang ainus syariat, sarik kada? Sarik. Kada senang. Karena kita kada boleh ridho bil maksiat. Maksiaton. Itu tuh kada boleh kita umpat mendengari gibah. Mengapa gerang? Karena punya umpat mendengari gibah, kita hukum umpat menggibah. Ridho bil maksiat. Maksiaton. Tuhan aja kada ridho. Sekalipun Tuhan berkehendak, Tuhan tuh berkehendak, cuma Tuhan kada menyuruh dan Tuhan kada rida, itu pasti maksiat. Dintu juga kita ada pandangan syariat, pandang luar, pandang iya kana budu, memandang gawian hamba, kada senang kita. Nah, di sini lahirlah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini datang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru Anor minta banyu boleh? Boleh. Ulun nih guru Anor sakit hati. Biisi anak guru Anor sekolah. Sudah hafal Quran 10 juz. Sekalinya takawan lawang bubuhan hangout. Mana-mana kau jalanan.
Jadi guru ampe sekolah mahapal kada lagi. Ulun takutan guru bisa minuman bisa maubat. Takutan ulun guru lahirlah syariat, lahirlah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita memandang kasbul abdi, ikhtiarul abdi, gawian hamba. Nah, sebuting lagi. Kita kada boleh mata sebelah aja. Picak sebelah. Ya nang beban hati. Ya nang kolesterol benaik, asam urat benaik, darah tinggi benaik gara-gara memikirkan anak tadi. Bisa lah kuwitan garing gara-gara anak. Apa ada bisa? Yuk kita sebuting lagi yuk, bisi kacamata sebuting lagi. Nah, panang kita pandang, yang kita pandang khalqullah. Wallahu khalaqakum. Ada kalau khalaqa. Wallahu khalaqakum wa ma. Pandang gawian Tuhan. Pandang kehendak Tuhan, pandang qadha qadar Tuhan. Buang ke dalam. Tadi buang apa tadi? Buang luar. Iya kana budu. Pandang iya kana stain. Buang ke dalam. Ngarannya ainul hakikat. Kalau pian memandang ainul hakikat, napa hati kita nah iktazara ridho kita dengan takdir Tuhan. Oleh karena itu kan ridho dengan qadha dan qadar ya. Karena qadha dengan qadar itu adalah gawian Tuhan, kehendak Tuhan. Af'alullah kuluha jamil. Gawian Tuhan tuh sabarataan bagus. Yang kada bagus itu pemuntungannya. Gawian hamba tuh nggak ada bagus. Jadi kesimpulan sama ini aja, mudahan hidup menggunakan 2 biji mata. Hidup harus seimbang, harus iktidal, harus adil. Awak kita nih maunya kada seimbang, garing. Paham ya tentang? Ya kalau kurang darah, anemia ngarannya. Anemia tuh yang bangun pada guring rasa jujuriring. Apa ngarannya? Jujuriring kan ngarannya. Bahasa Banjarnya jujuriring. Orang bangun guring itu bawa duduk dulu. Kita sembahyang haji imbas sujud ada duduk istirahat. Rakaat 1 dengan rakaat 3. Sembahyang haji ada tasyahud awal, rakaat kedua. Jangan langsung kalau kok jujuriring. Anu kurang darah, anemia. Kalau ngarannya kurang darah tak rasa hanyut, kurang duit kan hanyut. Kelebihan kada bagus juga, kelebihan namanya hipertensi. Hanyut juga, hipertensi itu hanyut juga. Jujuriring juga. Kan jujuriring itu berarti awak kita kada seimbang. Jadi sama ini, hidup itu adalah keseimbangan. Hidup punya seimbang, itulah kesempurnaan hidup. Paham ya Allah? Kurang gula. Apa kurang gula? Penyakit kuning kan jurang bahari ta? Liver, kelebihan gula, diabetes. Tahu banget tuh Pak? Diabetes nang bagus tuh tidak sadang. Kita nih barat maulah sadang nih barat nang nyaman tuh tajun kanan tajun kiri nang ihdinas siratal mustaqim tuh ngalih. Dintuk jua hidup harus diisi kacamata 2. Ada ainul syariat, ada ainul hakikat, ada nazru kasbil abdi, ada nazru khalqillah. Mudahan paham. Jadi pemulaan sekali-kali nang ulun wujengan lawan nang kuitan nang datang meminta banyu butul aqua tadi. Apa butul aquanya guna bener? Ya kanya drum tuh bisa drum di bawah siden. Nangis siden ujar ulun sabar pian lah, sabar. Ini ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Setiap ujian insya Allah bagus asal pian sabar. Kita Sidin kan kita manusia pasti tak pandang luar. Tak
pandang luar, kita kelumpanan memandang dalam. Ya nang darah tinggi, asam urat macam-macam tuh ya di sini nih. Kita diisi mata picak sebelah. Paham? Kita tak pandang kelakuan anak, tak pandang kelakuan laki, tak pandang kelakuan bini. Bebinian tuh nah ini umpama mendengar laki kawin biasa. Ini umpama. Ini kan dia menyuruh ada. Ini kisah nang kisah dulu supaya nang bini itu jangan gila, jangan stres, jangan stroke, jangan itu. Paham ya? Nya 3S. Stroke, stres, stroke, stop. Ini stop innalillah. Hidup tuh mun kawa 3S, santai, serius, sukses. Mudahan paham. Jadi caranya kayak apa? Harus pandang hakikat, harus pandang syariat. Jadi syariat jalan dia juga. Supaya apa syariat jalan? Supaya ada amar ma'ruf nahi mungkar. Sariki anak, didik anak, usahakan minta banyak ke guru. Karena kita memandang syariat. Jangan juga anak dilihat akan satu tayuhnya, senakal-nakalnya, nya berubah aja kayak najar. Iis ya kada berubah. Paham ya Allah? Hidup ini jangan jadi qadariyah, jangan hidup jadi jabariyah. Karena punya ekstrem kanan, punya tak pandang syariat aja, kada memandang hakikat jadi qadariyah. Tahu qadariyah? Punya inya memandang ke hakikat aja, kada tak pandang syariat jadi jabariyah. Kita harus di tengah supaya ahli sunnah wal jamaah. Jangan picak sebelah mata. Munya picak sebelah kanan jadi jabariyah, munya picak sebelah kiri jadi qadariyah. Harus syariat jalan, hakikat jalan. Pandang kasbul abdi, pandang khalqullah. Jadi hati kita tenang, cuma muntung tetap bemamai. Kawa kebanyakannya kita punya bemamai sampai ke hati-hati ya nang tinggi darah tuh ya tinggi tak. Nah kita mudahan paham insyaallah. Ini penting banget pang mendengar ilmu nang ini penting banget. Kadeda pang hidup nih kadeda nang beban, kadeda pasti ada beban. Hidup nih pasti stres. Cuma stres itu ada dua, ada stres berat, ada stres ringan. Hidup tuh pasti hidup ada stres gila untungnya. Karena orang gila tuh ada stres. Nya kan stres lagi ampeda. Nya anu paget, anu sudah paget. Lamberan. Jadi hidupnya harus stres. Kadang mau ada stres. Semakin banyak nang pian urus, semakin stres. Cuma mudahan jangan stres berat. Kalau stres berat itu kayaknya jadi gila juga. Jadi stres itu terkadang dibutuhkan. Mengapa jadi dibutuhkan? Dengan stres ringan itulah kita tambah pengalaman. Ya Allah, jadi imam, jadi guru. Cuma stres ringan tuh bagus. Yang penting jangan kada stres karena gila, dan jangan kelimpatan gila juga. Khairul umur cari pengalaman. Jangan takutan kita beban. Yang penting jangan terlalu aja hyper aja. Pinta. Mudahan paham insyaallah. Kadeda pang hidup nih kadeda bermasalah. Dunia darul bala. Dunia ini dasar rumah masalah. Paham ya Allah? Jadi mudah-mudahan kita kawa menyikapi masalah. Ada orang menguriyai kita, ada orang menyambati kita. Ya kalau kayak apa syariatnya? Kita doakan mudahan orang itu bertaubat. Punya orang bujur introspeksi kita, bagusakan diri kita. Ya terkadang kita kada tahu pada diri kita kada baik. Allah datangkan di muntung orang. Jadi hikmahnya gana. Jangan sarik kita lawan orang tuh, jangan sarik. Paham insyaallah? Salah. Nang maulah orang tuh ringan menyambati kita siapa? Pandang hakikat, pandang ke dalam. Yang ringan muntung orang tuh nang menyambati kita siapa? Allah. Berarti punya Allah apa kita sarik? Allah kulluha jamil. Cuma kita kada senang dengan maksiat. Paham ya Allah? Cuma kita senang dengan kehendak Allah. Nang Allah menghendaki orang tuh mudah menguyai kita. Jadi hidup tuh jangan sebelah mata aja, dua belah.
supaya seimbang kehidupan. Hati tenang, tetap amar ma'ruf nahi munkar. Insya Allah paham, insya Allah. Bisa aja pian mengias-ngias lagi, bisa aja. Maka barang siapa mengusahakan yang baik dibalas dengan baik, kan amal inya. Dan barang siapa mengusahakan yang jahat maka dibalas dengan jahat. Dalilnya di Quran, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha, keberuntungan bagi diri, keberuntungan bagi jiwa, lalaki kah, bebini kah jiwanya, ya kah? Laha ma kasabat, ma ibadah, kasabat yang mengerja oleh si diri. Wa 'alaiha, kecelakaan, kebinasaan, kerugian si diri, ma maksiat, iktasabat yang bersangatan mengerja oleh si diri. Ibadah tuh dua aja, fi'liyah lawan tarkiyah. Ibadah tuh dua aja, rem lawan gas. Ibadah tuh dua aja, maju mundur cantik. Ujar Syahrini, pastabikul khairat, pantahu, munya kebaikan gas, munya kada kebaikan maksiat pantahu, rem. Dinta, mudahan paham insyaallah. Nah, dinta memang sunyaan Tuhan, memang sunyaan Tuhan. Nabi Musa di dalam kitab Tuhfatul Murid ketemu di dalam alam arwah sama Nabi Adam alaihis salam. Ujar Nabi Musa, wahai Abah, wahai Nabi Adam, pian mau memuji dulu. Kada kekembangan pian ini diciptakan Allah langsung dengan Allah seorang tanpa wasitah. Pian ini Abah makhluk nang pemulaan. Cuma sayangnya pian ini tamakan buah khuldi. Habis keluaran manusia pada surga. Apa jawaban Nabi Adam? Ujar Nabi Adam, nggih, ikam mahwal kehendak Tuhan kan? Sebelum aku memakan buah khuldi itu sudah ada tulisannya, sudah bahwasanya aku macangan kada kau maliung-liung kehendak Tuhan, kau kada meliung. Ya Tuhan A, kada kawa tatap A terjadi. Mudahan paham insyaallah. Nah, cuma ini jawaban Nabi Adam di dalam alam arwah. Ini jangan copy paste lawan kita. Nah, apa nilai rendah nih? Nah, apa nih kada lulus sekolah nih? Dasar tulisannya. Itu salah itu tuh. Salah. Itu bekacak ke kedule. Mudahan paham. Hidup jangan jadi jabariyah. Mudahan alim. Mudahan soge. Begawi kada. Sekolah kada. Bepuku amin. Jabariyah. Kada dicontoh aja. Kita. Cuma amin dulu lah. Ya berkat amin karena semangat sekolah. Paham ya kalau pandir ulan. Artinya jangan tinggalkan ikhtiar. Jangan tinggalkan syariat. Kada mau kada syariat. Laha makasabat wa alaiha mak i'malu fasayarallah amalakum. Man amila salihan falinafsi. Banyak Qur'annya tuh, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus i'malu. I'malu tuh banyak kalimatnya. Kada mau kada beramal kita. Nah, dinta. Nah, kemudian pulang sambungannya. Apa pulang? Maka barang siapa berkata tiada bagi segala manusia usaha dan tiada ikhtiar sekali-kali, maka iaitulah iblis yang berlindungkanlah kita kepada Allah Ta'ala. Kiranya kita daripada yang demikian itu. Umpat batakon, orang yang meninggalkan usaha, napa tadi ngarannya? Jabariyah. Guru, Jabariyah itu apa? Jabariyah itu ilung larut. Jabariyah itu ilung larut. Wow. Tuh orang sembayangan sudah. Napa kada sembayang? Kada degeritik hatin aja. Mau beri muarnya didangat. Kada degeritik hati aja. Inta makan ada geritik.
sembahyang ada lah. Itu Jabariyah tuh untuk mah. Itu tak. Tuhan je maunya menghendaki alim-alim ajar, biar kada sekolah ajar. Muntungnya tuh bujur, kelakuannya nang kada bujur. Muntungnya bujur, inya bepandir hakikat. Cuma kelakuannya kada bujur. Di mana kada bujurnya? Meninggalkan usaha, meninggalkan ikhtiar, meninggalkan belajar. Innamal ilmu bita'allum ya Nabi Muhammad. Hanya saja ilmu itu dituntut. Ta'allama itu litakalluf, lakat lakina min saparina hadza nasaba. Bimadza alimta? Alimtu bil amraini bis safari was sahari. Musafir datangi guru sampai ke Jawa, sampai ke Tarim sana, bis safari. Yang kedua bis sahari. Sahar itu berjaga malam, mutalaah di malam, mengarang kitab di malam, menghafal di tengah malam. Itu sahar namanya. Punya begadang HP di tangan, game aja dipicik, itu bukan sahar, samar. Samar kawannya bagong atau samar. Tahu juga di samar. Jadi begadang itu boleh aja asal ada artinya. Ingat rumah irama aja. Nah, sudah. Apa lagi sambungannya? Bermula, ketahuilah olehmu pula bahwa segala alam daripada 7 patala langit dan patala bumi dan isi keduanya itu baharu, dijadikan Allah Ta'ala daripada tiada kepada ada. Maka tiada qadim melainkan Allah Ta'ala dan sekalian sifatnya dan zatnya. Jadi nong qadim itu sifat Allah dengan zat Allah. Selain Allah kada kadim. Nah jadi bu untungnya sama ini aja. Mudahan hidup jangan sakit hati. Tadi nang anak-anak tadi nang anak tadi nang anak tadi nang anak tadi nang anak tadi nang menghafal Quran ampih inya. Ya Allah, jangan ampih-ampih minta banyu ke guru. Jangan ampih-ampih bangun malam tengah malam. Ya Allah, anak ulun ya Allah. Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ada menakib Abdul Wahab Asy-Sya'rani punya anak namanya Abdurrahman. Orang berajaran beritaan lawan Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Anak Sidin Abdurrahman manang empat mengaji. Orang tolak mengaji. Cuma Sidin saban malam nah, ya Allah muqallibal qulub, anak ulun ya Allah, anak ulun. Sekalinya ujung-ujung ayat, orang yang tukang bawa akan kitab itu ya Abdurrahman anaknya Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Meninggal kuitan Sidin yang mengganti majelis anak Sidin Abdurrahman. Hidup jangan putus asa. Hidup jangan putus asa. Paham insyaallah? Bisalah orang tuh jahat berubah jadi baik. Hamar aja jadi cuka. Paham? Kita yang ibadah jangan sombong. Empat batakon, mana bagusnya mantan periman lawan mantan tuan guru? Mantan guru itu aja kan. Mantan periman lawan mantan guru kira-kira bagus mana? Bagus mantan preman. Betul tatu inya buntung ay. Raja Wali sebelah lawan Garuda apa itu tuh. Lawan naga lah. Noh, naga lawan Raja Wali. Depatnya bahiraan. Masuk rumah sakit tambah kurus awak. Itu tak. Nang gambar naga tuh jadi ulat bulu. Ya kalau Raja Wali jadi kupu-kupu. Raya sombong. Tuhan kamu satu umat banget membulak balikan. Jadi sama itu aja. Jadi hidup jangan sakit hati. Punya apa aja masalah badara ilas salah, badara ilallah. Katuhan. Cari hakikat. Af'alullah kuluha jamil. Kasih itu dulu supaya jangan beban pikir, supaya darah jangan tinggi, supaya kita jangan rabah, supaya kita kacamata dua buting kacamata. Jangan sebelahannya. Iktidal supaya jangan jujur-riring hidup. Paham Madirolan? Nah, cuma sambil bersariat, sambil berdoa, sambil berikhtiar, berkat syariat, berkat berdoa, nang nakal tuh sekalinya tabulik pulang pintar. Amin. Alam nih kadang kadimnya
Alam ini baru dari gerak ke diam ke gerak, dari kelapar ke kanyang ke lapar. Yang penting hidup jangan putus asa. Mudahan paham pandirolan. Nah dinta sambungannya dinta. Sambungannya lagi. Maka barang siapa berkata ada kadim lain daripada Allah, Nur Muhammad dipadahkan kadim. Napa sambungannya? Dan segala sifatnya selain Allah, atau berkata ia wujud makhluk itu wujud Allah, atau Muhammad itu Allah, atau manusia itu sifat Allah. Hati-hati nih. Atau alam ini, alam kah? Alam ini keluar daripada zat Allah Ta'ala, maka orang itu jadi kafir, kekal di dalam api neraka. Kesimpulan sampai dia, hati-hati belajar ilmu kabatinan. Paham ya Allah? Apalagi sampai beampih sembahyang atau mengkadimakan nur Nabi Muhammad. Nur Nabi Muhammad itu awalu makhlukin barazafil alam. Hadisnya Abdul Razak. Buka kitab Sumtud Durar Maulid Al-Habsi. Berarti Nur Muhammad itu makhluk kada. Munya Nur Muhammad dipadahkan kadim, berarti tadua nang kodim. Tadua kadim kena. Yang ngalih itu bertambah pulang betapak dada unda kadim ya. Karena unda dari Nur Nabi Muhammad. Nah, dua sudah. Saya bertambah pulang decing. Sini bejul iwak karing kewian. Decing dibawa, jangan unda jar. Decing unda gen kodim. Habis ditunjuki murid berpeikong kadim berata. Lalu jadi mengaku tuh Tuhan. Banget pada Kristen, banget pada Nasrani. Buka di dalam kitab Dasuki. Cari di kitab Dasuki itu cari sifat Tuhan Qiyamuhu Ta'ala binafsih. Cari di situ. Munya kada Qiyamuhu Ta'ala binafsih, mukhalafah lil hawadis tak. Coba cari di sana. Di situ ada keterangan al-batiniyah itu kanasara. Orang nang aliran kebatinan itu mirip orang Kristen, mirip orang Nasrani. Bahkan lebih jahat pada Nasrani. Kalau Nasrani Tuhannya berapa? Tiga aja Tuhan. Kalau bubuhan batiniah bukan tiga Tuhan kayaknya. 10 ikong murid bertetangga malaman jadi Tuhan beritaan. Nah, apa kada bersubuh? Ditakoni ya, mengapa jar kada bersubuh? Kok masa Tuhan menyembah Tuhan ya? Berarti banget pada Nasrani. Coba kitab Dasuki. Ini kada makna buka kitab Dasuki. Ibrahim Dasuki itu wali Allah Ta'ala. Itu wali yang berucap tuh wali. Jadi bebuhan batiniah ini lebih bahaya pada Nasrani. Nasrani Tuhan tiga itu banyak pada tiga. Mudahan paham insya Allah. Jadi sekali lagi jangan umpat pengajian yang mengkadimkan Nur Nabi Muhammad. Jangan keluar pada abah guru sekumpul. Jadi pengajian abah guru, telinga kita seorang mendengar, kita belajar martabat 7, tulisannya ada di rumah, kadada sampai Nur Muhammad kadim ya abah guru. Hati-hati. Apalagi sampai sampai yang dilihat bacaannya nah. Mufti Jamaluddin ini orang alim, anak Datu Pelampaian. Mufti Jamaluddin ini orang alim. Jadi punya ada orang mengkadimakan selain Allah, makhluk Allah kadim, kafir jadi dia. Nah, itu telah di perkutan Jamaluddin inilah. Cuma taklif ini kena taklifnya ampun Habib Alwi bin Abu Bakar bin Husain kena ada di bawah. Karena taklif yang mukadimah kita kitab kita nih. Nah kemudian pulang sambungannya. Mananya lagi? Ulunnya kali depan. Inilah daripada pertamanya kah? Datang kepada kesudahannya.
i'tikad Islam yang benar-benar, yaitu ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW daripada Allah Ta'ala. Maka barang siapa menyungguhkan dengan hatinya, meyakinkan daripada i'tikad ini, maka yaitulah menjadi Islam sebenarnya. Mudahan kita mati ahli sunnah, lagi mukmin daripada umatnya Nabi Muhammad SAW, dan beroleh syafaat Nabi dan kekal di dalam surga, dan barulah kebajikan dunia dan akhirat. Walhamdulillahirabbil alamin. Tamamlah, tamam itu tamat kitab Ma'ariful Iman, taklif karangan susunan Abkarul Ibad Ilallahi Rabbi Al-Latifus Syarif, Al-Latif, siapa orangnya? Asy-Syarif As-Sayyid Alwi bin Abi Bakar Bosin Asy-Syafi'i Ghafarallahu amin. Oh, rupanya mukaddimah ini susun ngaran kitabnya kitab Ma'ariful Iman, susunan Habib Alwi bin Abi Bakar Al-Hoser. Mudahan kita dapat berkah. Amin ya Allah. Itu jaga-jaga itu. Mudahan kita sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji. Mudahan anak cucu kita saleh-salehah. Yang paling penting mudahan mati husnul khatimah. Nah, berarti kita masuk kitab fikih pasal pertama kena masalah air. Nah, insyaallah kita masalah fikih. Alhamdulillah tuntung masalah tauhid. Al-Fatihah.